Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang peta analisis data statistik. Jadi, ketika kita akan mulai, kita harus punya pemahaman yang utuh tentang apa yang akan kita teliti, ya. Sehingga nanti itu berpengaruh bagaimana kita memilih analisis data yang ada. Jadi, analisis data itu kan bermacam-macam. Sangat tergantung bagaimana desain penelitian kita. Semester lalu kita sudah belajar metodologi penelitian. Di situ kita belajar tentang desain-desain penelitian kuantitatif, ya. Nah, sekarang kita gunakan, kemudian kita jadikan dasar kita untuk memilih ya analisis data yang tepat ya untuk menguji hipotesis yang kita bangun di dalam penelitian. Kita akan lihat apa yang akan dimaksud dengan analisis data gitu ya. Jadi analisis data ini suatu tahapan yang penting ya di dalam proses penelitian. Ketika kita sudah melakukan penelitian, mengumpulkan data, maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan analisis data dengan tahapan-tahapannya. Jadi analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ya, jadi memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa atau peneliti secara umumnya adalah bagaimana kita memilih analisis data yang tepat untuk penelitian kita. Jadi tujuannya adalah untuk menjawab ya pertanyaan atau hipotesis dari penelitian. Ya, kalau kita punya hipotesis berarti hipotesis ya. Nah, analisis data ini dapat dilakukan dengan bantuan komputer ya. Manual bisa cuma lama ya. Cuma kita harus menggunakan bantuan software komputer tertentu, apakah SPSS ya, Jamovi atau JAS ya. Nah, ini alat bantu kita untuk menganalisis data. Minggu lalu kita sudah jelaskan ya, yang tiga ini ya, secara singkat softwarenya. Kemudian bagaimana tahapan analisis data ya? Jadi kalau kita bicara analisis data, maka perlu kita lihat ya. Ini kita akan mengulang ya. Tetapi ini penting ya. Yang pertama adalah persiapan, nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian ada coding data, kemudian ada enter data, ya, data cleaning, analisis data, output, dan interpretasi. Jadi ini ya, tahapan-tahapan di dalam proses analisis data. Kita akan coba masuk ke yang pertama. Jadi pertama yang harus kita siapkan adalah, ya, jadi kalau kita melakukan suatu pengumpulan data yang nanti kita akan lakukan, kita mengumpulkan dan mengorganisasi kuesioner ya di dalam penelitian kita. Jadi kita mengumpulkan ya kuesioner yang kita telah ambil ya. Kalau sekarang kan tentu mungkin kalau kita pakai Google Form, ya silahkan kita cek ya kelengkapannya ya, kelengkapan identitas, data, ya, isian data dan yang lainnya ya. Jadi ini penting ya. Jadi sebelum kita tahap berikutnya kita harus lihat ya. Kita lihat ya bagaimana data tersebut ya. Kemudian kalau sudah selesai ya, sudah kita kumpulkan, kita cek gitu ya. Lanjut yaitu tentang coding data ya. Nah, karena kalau kita kemarin ya ini kan settingnya kalau manual ya kita ambil data dengan kuesioner offline, maka coding data ini kita lakukan secara manual ya. Nanti kita contoh coding data itu pemberian angka terhadap jawaban daripada partisipan ya. Jadi coding data ini mempermudah di dalam memasukkan dan membaca data ya. Karena di dalam program dia akan membaca data yang numerik ya. Kalau ada data yang kualitatif, misalkan kayak jenis kelamin, tetap itu diangkakan ya, dikuantifikasikan ya. Sehingga nanti akan mudah gitu ya. Nah, proses ini dalam coding data, kalau kita menggunakan Google Form, itu biasanya tidak sesulit kalau kita menggunakan manual ya. Misalkan kita ingin mengubah data itu misalkan awalnya data kualitatif ya, bentuk kuesioner ya. Kita rubah menjadi datanya menjadi 4, 3, 2, 1. Nah, itu bisa ya.
itu akan sangat mudah ya di Excel misalkan ya. Oke, itu ya coding data memberikan ya angka pada jawaban daripada subjek penelitian. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita ya di sini ada nama, jenis kelamin, umur, pendidikan. Nah, ini salah satu contoh misalkan alat ukur tentang semangat kerja ya. Misalkan saya tepat waktu ketika datang ke kantor. Nah, jawabannya kan selalu, sering, jarang, tidak pernah. Nah, codingnya ya satu kalau dia jawab tidak pernah, jarang misalkan dua, sering, tiga, empat, nah, selalu gitu ya. Kalau dia jawabnya sering, nah, nanti di Excel kalau kita gunakan Google Form, dia tulisannya sering. Nah, tulisan sering ini nanti harus diberi coding ya. Ini bisa dilakukan di Excel dengan cara mereplace ya. Menggantikan sering ini menjadi 3. Menggantikan yang jawaban selalu menjadi 4. Jarang menjadi 2, tidak pernah menjadi 1 ya. Nah, jadi ini ya. Nah, tapi perlu hati-hati ya dalam mengcodingnya karena akan berpengaruh kepada item yang lain ya. Jadi harus jelas ya konsepnya dulu sehingga tidak salah di dalam nanti. Tapi kalau manual kita menggunakan ya manual gitu ya. Item 1 misalkan ini ya. Dia jawabnya kita kasih kode di sebelahnya 3. Item 2 berapa kodenya gitu ya. Tergantung ya. Nah, nanti ada istilahnya item yang favorable, ada item yang unfavorable. Nah, itu kan berbeda cara codingnya. Ini itu contoh codingnya ya. Berikutnya adalah baru setelah kita coding, baru kita input datanya ya. Jadi memasukkan data ke dalam ya apakah di Excel, apakah langsung di programnya boleh gitu ya. Tapi biasanya kita taruh data itu di Excel dulu ya, karena ini akan lebih memudahkan nantinya ya sebagai data mentah kita gitu ya. Kemudian mengecek kembali ya kode-kode yang telah diberikan. Jadi memang setelah kita enter data, lebih bagusnya memang dicek lagi ya. Kalau ada teman kita untuk check and balance ya, apakah ini datanya benar atau tidak ya. Oke, itu ya enter data sudah oke. Kemudian kita baru data cleaning. Data cleaning ini ya kita pastikan ya kode-kode yang kita berikan itu sudah sesuai gitu ya. Misalkan jenis kelamin pria 1, wanita 2, tetapi kadang-kadang diisi 3 gitu ya. Nah, ini harus kita cek gitu ya. Kemudian ketidakakuratan dalam menjawab pertanyaan, kuesioner juga bisa kita cek gitu ya. Atau kita bisa melakukan modifikasi ya atau pengkodean ulang ya. Misalkan data itu kita kasih kode ulang ya. Misalkan jenis kelamin itu 1 dan 0 atau 1 dan 3 dan sebagainya ya. Jadi kita harus membersihkan data-data yang memang ada kecenderungan data itu tidak akurat atau isiannya apa namanya? Ada yang ngisi cuma sembarang gitu ya. Jadi ngisinya sangat setuju semua. Mungkin dia nggak baca, hanya checklist-checklist saja. Itu mungkin bisa kita hapus ya dari penelitian kita. Itu ya data cleaning. Nah, kemudian barulah kita melakukan analisis data. Ya. Nah, ini ya analisis data. Jadi secara umum analisis data itu ada 2 ya. Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua adalah analisis inferensial atau ada juga mengatakan statistik deskriptif ya, ada juga namanya statistik inferensial. Ini di pertemuan kedua sudah saya jelaskan secara umum ya. Jadi ada statistik deskriptif, ada yang inferensial. Yang deskriptif tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik data ya, apakah itu data terpusat kayak mean gitu ya, atau data yang penyimpangan ya kayak varian, standar deviasi ya. Itu datanya dispersi ya. Jadi ada 2 ya secara umum ya, ada yang terpusat, ada yang dispersi atau penyimpangan. Ini statistik deskriptif. Tujuannya untuk menggambarkan, biasanya berupa data, grafik ya, presentasi gitu ya. Nah, ini deskriptif. Tujuannya hanya untuk menggambarkan data. Berapa orang yang memiliki kategori tinggi, berapa orang berasal dari kota A, kota B gitu ya. Jadi ini deskriptif. Dan ini cirinya tidak ada hipotesis umumnya ya, deskriptif. Yang kedua ada namanya analisis inferensial.
Analisis ini bertujuan untuk membuat atau menarik kesimpulan pada sampel yang digunakan untuk generalisir ke populasi. Inilah yang dilakukan penelitian-penelitian deskripsi ya. Kalau dia kuantitatif, dia melakukan selain analisis deskriptif, dia juga melakukan analisis inferensial. Jadi analisis inferensial ini tujuannya untuk generalisasi ya ke populasi. Semakin bagus ya, semakin valid ya sampelnya, maka kemampuan dia untuk generalisasi itu akan semakin bagus, semakin tepat. Nah, ini ya dua ini. Nah, di dalam proses analisis inferensial nanti kita kenal ada namanya analisis parametrik, ada non parametrik. Nah, ini ya. Ini secara gambaran umumnya saja. Nanti akan saya jelaskan apa yang maksud parametrik dan non parametrik. Ini contohnya yang parametrik ada korelasional, ada Spearman yang untuk non parametrik. Jadi dalam inferensial itu ada yang parametrik dan non parametrik. Kalau yang deskriptif ya ada juga ya deskriptif, nanti larinya juga ada yang non parametrik. Nah, tapi itu tidak terlalu ini ya. Kita fokus kepada inferensial. Apa yang dimaksud dengan parametrik dan non parametrik? Jadi yang dimaksud dengan parametrik itu adalah apabila statistik ini menggunakan asumsi-asumsi statistik ya yang terpenuhi gitu ya. Apa itu asumsi? Ya, asumsi ya. Paham ya apa itu arti asumsi? Yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Nah, ini nanti mungkin ketika kita bahas uji asumsi akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan data harus berdistribusi normal. Distribusi normal itu ibaratnya itu ya kurva data itu ya seperti apa namanya? Lonceng gitu ya. Artinya dia akan banyak berada di tengah-tengahnya. Umumnya diasumsikan segala sesuatu yang ada di kita di muka bumi ini cenderung berdistribusi normal ya. Artinya apa? Orang itu banyak berada di tengah-tengah ya. Jadi gampangnya gini, kalau kita di kelas kita lihat ya, tinggi rata-rata di kelas itu misalkan 155, ada yang 180 misalkan. Tapi kalau dirata-ratakan 155. Rata-rata ya. Maka orang, individu-individu yang ada di kelas itu cenderung berada pada tingginya ya. Jadi cenderung berada sekitar 155 lebih atau kurang. Ya, itu normal ya, distribusi normal. Yang tidak distribusi normal ada juga ya kasus-kasus tertentu misalkan ya, misalkan mendapat nilai gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat ya, misalkan ada yang biasanya distribusi tidak normal itu kasus-kasusnya ekstrim. Satu kelompok ya berapa orang nilainya tinggi gitu ya. Berapa orang nilainya rendah. Dan biasanya kebanyakan orang itu berada pada nilai rata-rata. Demikian juga IQ ya. Kebanyakan orang berada pada tataran rata-rata. Berapa persen orang yang nilainya IQ-nya jenius? Paling sedikit ya. Atau berapa persen yang IQ-nya kurang beruntung gitu ya. Yang idiot? Ya mungkin sedikit. Kebanyakan orang apa? Rata-rata. Nah, itulah normality ya. Distribusi normal ya dalam konteks ini. Kedua, datanya minimal interval. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa data itu ada ordinal ya, ada nominal. Maka untuk parametrik datanya interval ya. Kemudian ada homogen. Nah, ini nanti kita juga jelaskan ya. Homogenitas ini kesamaan ya, varian antar kelompok. Ini digunakan untuk meneliti perbandingan ya, penelitian komparasi. Kemudian linearitas itu garis yang linier ya antara variabel satu dengan yang lain. Nanti juga kita akan jelaskan ketika kita lakukan uji asumsi. Kemudian yang terakhir adalah random ya, dipilih secara acak gitu ya. Jadi memang dipilih secara acak itu salah satu apa namanya syarat ya untuk penggunaan parametrik. Nah, dalam 5 ini kapan kita menggunakan statistik untuk menguji asumsi ini? Ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama yang nomor 1, distribusi normal ini kita harus gunakan statistik. Yang kedua, homogenitas ini kita menggunakan statistik.
Yang ketiga linearitas ini ya. Ini namanya uji asumsi statistik ya, karena kita perlu melakukannya dengan statistik. Sedangkan interval yang nomor 2 ini cukup kita lihat ya. Sebenarnya kalau kita lihat data-data dalam psikologi umumnya itu kebanyakan skalanya ordinal ya. IQ kecuali ya. Tetapi kenapa pakai juga parametrik? Nah, jadi ini masalah yang klasik ya. Kalau secara baku, secara ketat, data-data ordinal itu tidak bisa digunakan pada non parametrik ya, pada parametrik ya, tetapi non parametrik karena datanya ordinal. Tetapi sebagian peneliti mengasumsikan bahwa itu ya diasumsikan datanya interval ya, sehingga layak untuk dites ini. Kemudian beberapa peneliti lain juga tidak perlu melakukan uji normalitas karena apabila sampelnya di atas 30 itu diasumsikan normal. Jadi normalitas itu tidak hanya ini ya, sebatas uji statistik, tetapi asumsi tanpa melakukan kalau peneliti bisa mengatakan itu normal, nah itu bisa. Sehingga kalau kita lihat di jurnal-jurnal itu tidak banyak melakukan uji-uji normality ini ya, karena asumsi tadi yang digunakan ya. Kemudian dipilih secara acak, ini tidak dilakukan uji statistik, ini dilakukan ya ketika peneliti mengambil sampel ya. Ini sudah dipelajari ketika kita belajar metodologi penelitian. Kemudian yang non parametrik ini adalah kebalikannya ya, apabila ada asumsi data tersebut tidak terpenuhi. Misalkan data tersebut tidak normal ya, maka kita bisa menggunakan uji non parametrik. Apa kelebihan dan kelemahannya ya? Kelebihan parametrik ini adalah kesimpulannya kuat ya. Jadi kelemahannya ya umumnya ya data itu harus besar ya. Besar ini maksudnya lebih dari 30. Tetapi kalau lebih terlalu besar, kadang-kadang analisis statistik ini cenderung sensitif ya. Sehingga datanya signifikan sehingga tidak tidak normal ya. Nah, ini kelemahannya ya kalau kita terlalu besar datanya. Tapi kalau terlalu kecil juga mempengaruhi ya normality dalam suatu data. Kemudian non parametrik ya, ini kesimpulannya lebih lemah ya. Karena memang misalkan tadi tidak menggunakan random gitu ya. Tentu akan lebih bagus penelitian itu menggunakan random dan generalisasinya akan lebih kuat ya kita menggunakan random ya. Kemudian kelebihannya dia dapat menganalisis data yang sampelnya sedikit. Jadi itu ya, jadi beda antara parametrik dengan non parametrik ini nanti juga kita lihat ya. Ketika kita menganalisis di software ada namanya ya parametrik dan non parametrik. Nah, maka di sini kita akan jelaskan ya apa bedanya gitu ya parametrik dan non parametrik. Oke, kemudian kita akan lihat ya alur di dalam analisis data. Ini tadi ya contoh parametrik dan non parametrik dalam Santoso ini dijelaskan juga. Kita akan lihat. Pertama, kita lihat dulu tipe datanya apa? Interval atau rasio gitu ya. Kalau interval rasio datanya normal, ya tadi asumsi tadi ya, pakai parametrik. Tapi kalau nominal ordinal, ya datanya non parametrik, kemudian ya ininya kurang dari 30, nah bisa pakai ya pakai non parametrik. Ya, jadi itu ya. Jadi secara ini ya kalau secara statistik memang agak kaku ya, tapi di dalam prakteknya ada toleransi-toleransi yang mafhum ini ya, sehingga kadang-kadang itu berbeda ya. Baik, gitu ya. Kemudian kita akan lihat ya. Di dalam kita menganalisis data, apa yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan di dalam proses analisis data. Di dalam kita menentukan ya apa yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah apa skala pengukuran yang digunakan ya. Masih ingat tadi ya ada nominal, ordinal ya, interval rasio. Nah, penting ya untuk kita paham apa skala pengukurannya. Ordinal kah, interval kah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hipotesisnya apa yang akan kita uji ya. Jadi hipotesis itu juga menentukan jenis analisis data yang akan kita gunakan. Apa itu korelasional atau perbedaan. Jadi secara umum ada dua ya.
yang hipotesis korelasional atau perbedaan. Kemudian yang ketiga, jika hipotesisnya perbedaan, apakah sampelnya independen atau berkorelasi? Maksudnya daripada sampelnya independen atau berkorelasi adalah apakah sampel itu sama atau dia berbeda. Misalkan sampelnya sama itu misalkan pada penelitian eksperimen ya. Misalkan satu kelas dikasih eksperimen tentang pelatihan tertentu gitu ya. Nah, sebelum dilakukan perlakuan diukur ya. Misalkan diukur kecerdasan emosinya. Setelah dikasih training kecerdasan emosi diukur lagi dampaknya kecerdasan emosi. Itu adalah berkorelasi. Artinya satu sampel dikenakan dua perlakuan. Tapi kalau independen itu terpisah ya. Misalkan si A, si B atau perbedaannya berdasarkan jenis kelamin ada pria, ada wanita. Pria dan wanita itu kan terpisah, tidak satu orang ya. Jadi itu ya. Jadi kalau hipotesis perbedaan kita lihat apakah independen atau berkorelasi. Kemudian berapa banyak set pengukuran yang gunakan. Jadi berapa ya alat ukur yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Jadi 4 inilah kurang lebih ya bagaimana kita menentukan analisis data di dalam suatu penelitian ya. Jenis skalanya, hipotesisnya apa ya, apa kalau hipotesisnya perbedaan itu apakah sampelnya independen atau berkorelasi ya. Kemudian berapa jumlah pengukurannya. Kemudian yang berikutnya, ini lebih spesifik lagi ya. Ini berdasarkan data ordinal ya. Jadi kalau data ordinal ya, data ordinal masih ingat tadi ya, dari non parametrik ya. Kalau dia hipotesisnya, jadi ingat, hipotesis itu secara umum dibagi dua. Yang pertama adalah difference. Ini komparasi atau perbedaan, hipotesis perbedaan. Yang kedua, hipotesis hubungan ya, korelasi. Nah, setiap hipotesis ini dianalisis berbeda sesuai ini. Ini ingat ya. Kalau hipotesisnya perbedaan, kita lihat dulu apakah sampelnya independen atau correlate ya, atau korelasi tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau sampelnya independen, kita lihat lagi apakah 2 kali pengukuran atau 2 pengukuran atau lebih. Kalau 2 pengukuran kita gunakan Mann-Whitney. Kalau lebih dari 2 pengukuran kita gunakan Kruskal-Waltz ya. Jadi lihat ini ya 2 pengukuran ya. Kalau dia correlate, kalau dia 2 pengukuran gunakan Wilcoxon, kalau lebih dari 2 pengukuran gunakan Friedman, ANOVA gitu ya. Ini memang kalau perbedaan lebih kompleks ya. Sementara hipotesisnya korelasi cukup ya menggunakan korelasi Spearman ya, ini namanya. Nah, inilah yang nanti ada di apa namanya di software ya. Software ini perlu diingat gitu ya. Jadi ada persamaan atau perbedaannya gitu ya. Di dalam analisis parametrik dan non parametrik ya. Kalau kita misalkan menggunakan 2 pengukuran, kalau di parametrik apa namanya? Kalau di non apa namanya? Nanti kita akan bisa lihat ya. Ini data ordinal. Kemudian kalau datanya interval ya. Kalau data interval, ingat tadi ya data interval ya, hipotesisnya sama, ada 2 perbedaan dan asosiasi ya. Kemudian ininya juga sama, apakah independen atau korelasi. Kalau dia pengukuran dua pengukuran ya, yang independen tentunya ya, maka gunakan independent test ya. Kalau yang ini kan gunakan Mann-Whitney ya. Kalau ini gunakan independen. Kalau lebih kita bisa gunakan one way ya. Kalau lebih dari satu independen variabel kita atau lebih gitu ya. Jadi nanti ada ini macam-macam ya. Kalau dia lebih satu panel kita bisa menggunakan ANOVA, one way ANOVA. Kalau kita gunakan lebih bisa gunakan ANOVA yang lebih ini ya. Kalau lebih dari independennya lebih dari satu. Kalau correlates ya 2 pengukuran kita gunakan pirate ya. Kemudian 2 atau lebih gunakan within subject ya. Jadi ini ya jadi agak lebih kompleks ya perbedaan dibandingkan asosiasi. Kalau asosiasi yang untuk interval ini dia juga lebih banyak juga dibandingkan yang ordinal ya. Jadi yang interval kalau dia pengukurannya 2 variabel kita gunakan yang person ya, korelasi person ini udah sering dengar ya.
Kalau kita ingin memprediksi, kita gunakan regresi ya. Kemudian kalau dia lebih dari 2, kita menggunakan regresi, multiple regression, nih R besarnya regresi ya. Dengan prediksi ya, multiple regression juga. Nah, kemudian kalau kita menggunakan sebagian yang kita ingin lihat, bisa menggunakan partial korelasi. Jadi itu ya, jadi ini adalah peta analisis data tergantung bagaimana data apakah ordinal atau interval ya. Memang ini agak sulit diingat-ingat, tetapi nanti kita akan coba praktekkan ya ke depannya mana yang kita akan lakukan ya. Nah, intinya apa? Jadi kalau kita ingin menganalisis data, kita harus paham desain penelitian kita ya. Maka ketika semester lalu membahas tentang desain penelitian di dalam penelitian kuantitatif, di dalam penelitian kuantitatif itu ada desain penelitiannya deskriptif ya. Contoh penelitian deskriptif itu ada survei atau observasi dan yang lainnya ya. Umumnya penelitian deskriptif itu hanya menggambarkan, tidak menggunakan hipotesis ya. Kemudian ada korelasional ya. Jadi korelasional inilah yang penelitian yang korelasional ini adalah penelitian yang menghubungkan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Itu ya. Nah, kita bisa pakai yang tadi analisis korelasional, uji hipotesis korelasional. Kemudian ada group comparison. Nah, inilah perbedaan ya. Yang perbedaan ini ada yang eksperimen ya. Eksperimen itu ada true, ada quasi atau ada yang ex post facto ya. Nah, perbedaan yang sifatnya biasa, tidak eksperimen ya. Hanya mengambil yang sudah ada gitu ya. Nah, itu ya. Jadi masih ingat ya. Ada ya perbedaan, korelasional dan deskriptif ya. Itu untuk pemahaman kita di dalam proses pemilihan data. Oke, sekarang coba kita latihan ya. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang peran kepercayaan terhadap dosen. Ini yang datanya saya sharekan itu ya. Dan persepsi metode dengan motivasi belajar pada mahasiswa. Selain itu, dia juga melihat perbedaan motivasi belajar antara mahasiswa pria dan wanita. Sekarang coba jawab yang pertama. Mana variabel independen dan dependen? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini membuktikan kalau kalian masih ingat ya, pelajaran metodologi penelitian. Berapa jumlah set pengukurannya? Apa desain penelitiannya? Dan apa hipotesisnya? Jadi dari ini sebenarnya kita bisa buat keempatnya. Walaupun hipotesis ini kita belum baca referensinya, tetapi kita menduga gitu ya. Nah, yang selemah-lemahnya kita dulu ya. Nah, siapa yang bisa menjawab dari 1 sampai 4 ini? Boleh, salah satunya saja boleh. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa menjawab salah satunya 1 sampai 4 nih? Oke, saya kasih waktu ya. Berapa menit silakan nanti didiskusikan. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Silahkan didiskusikan untuk dijawab sebelum kita lebih lanjut ya, karena ini harus paham dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, silakan didiskusikan.